Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat home learningnya di rumah. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang materi kemiskinan, kemudian kriminalitas. Nah, hari ini kita akan membahas sub materi masalah sosial lainnya, yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini secara sederhana artinya tidak seimbang atau tidak simetris atau disebut juga dengan miring, ya. Artinya adanya kontras yang berbeda antara satu sisi dengan satu sisi yang lainnya. Nah, secara sederhana kesenjangan sosial ini adalah terjadinya perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana secara hakikatnya akan kita bahas pada video hari ini. Kita masuk pada materi kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Secara etimologis, kesenjangan sosial adalah tidak seimbang atau tidak simetris atau berbeda. Substansi dari kesenjangan sosial ekonomi adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Masalah kesenjangan adalah masalah keadilan yang berkaitan dengan masalah sosial. Masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan. Potret kemiskinan itu menjadi sangat kontras karena sebagian warga masyarakat hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lagi hidup serba kekurangan. Kekayaan bagi sejumlah orang berarti kemiskinan bagi orang lain. Tingkat kesenjangan luar biasa dan relatif cukup membahayakan. Nah, jadi kesenjangan sosial ekonomi adalah mengacu pada kontras antara kondisi ekonomi orang yang berbeda atau kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan atau modernisasi. Hal ini terjadi karena kurang adanya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, ada dua bentuk kesenjangan sosial ekonomi, yaitu kesenjangan klasik dan kesenjangan baru. Kesenjangan klasik mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, dan prestis yang dimediasi oleh gender, pendapatan, dan pendidikan. Kesenjangan baru mengikuti kesadaran yang lebih besar akan kompleksitas global yang meningkat dan adanya rentang pilihan yang lebih besar seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Nah, kita masuk pada faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa kesenjangan sosial ekonomi ini berkaitan erat dengan adanya kurangnya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, jika semakin besar perbedaan untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan tersebut, maka semakin besar pula tingkat kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Nah, kita akan bahas tentang faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi. Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan produktivitas. Yang kedua, adanya ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangsiapan sumber daya manusia. Selanjutnya yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Kesenjangan sosial ekonomi harus segera diatasi. Hal ini perlu dilakukan karena struktur ekonomi dapat membantu atau justru menghambat solidaritas antar manusia. Solidaritas antar manusia itu terancam dengan kesenjangan sosial ekonomi yang terlampau tajam. Kesenjangan yang tajam dapat menimbulkan kecenderungan masyarakat lapisan atas untuk menjadi sombong dan sewenang-wenang. Sementara itu, masyarakat lapisan bawah cenderung akan kehilangan kepercayaan serta harga diri. Kondisi ini disertai dengan ketegangan sebagai akibat kecemburuan sosial.
Kunci utama bagi upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi adalah memberi akses kepada setiap anggota masyarakat untuk menikmati dan memanfaatkan berbagai fasilitas sosial serta memberi kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Nah, adapun sikap perilaku individu atau kelompok masyarakat yang sesuai dengan upaya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, peduli dengan nasib warga masyarakat yang kurang mampu dengan menciptakan pekerjaan bagi mereka. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan yang terakhir, menghargai kreativitas dan hasil karya orang lain sehingga timbul kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya kita masuk pada submateri ketidakadilan sebagai masalah sosial. Ketidakadilan adalah suatu tindakan oleh lembaga sosial maupun perorangan yang memihak pada salah satu dari kedua belah pihak yang bersengketa. Tindakan ini merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional atau tidak seimbang atau tidak sama rata. Nah, kita masuk pada beberapa bentuk ketidakadilan. Yang pertama ada stereotip, yaitu pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Atau stereotip juga merupakan sebuah keyakinan positif ataupun negatif yang dipegang terhadap suatu kelompok sosial tertentu. Nah, setelah munculnya stereotip, maka akan muncullah yang namanya prasangka yang merupakan sikap negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap anggota kelompok tersebut. Prasangka dapat berupa perasaan tidak suka, marah, tidak nyaman, dan bahkan kebencian. Setelah munculnya stereotip ini dan prasangka akhirnya dapat memunculkan yang namanya diskriminasi yang merupakan perilaku negatif yang tidak dibenarkan pula untuk anggota kelompok tersebut. Nah, dengan adanya stereotip ini juga akan berpengaruh pada interaksi sosial ketika berlangsung. Contoh misalnya adanya stereotip negatif dan positif misalnya pada etnis Minang. Stereotip positifnya adalah orang Minang dikenal dengan pekerja keras dan pandai berdagang. Namun stereotip negatifnya adalah keras kepala, pelit, dan egois. Nah, oleh karena adanya stereotip tersebut, akhirnya ketika kita bertemu dengan orang Minang atau orang Padang, maka muncullah prasangka-prasangka sehingga perilaku kita pun menyesuaikan dengan stereotip tersebut. Padahal belum tentu orang Minang yang kita temui adalah orang yang keras kepala, egois, pekerja keras, dan lain sebagainya. Inilah bahayanya jika kita berperilaku sesuai dengan stereotip yang berlaku. Kemudian contoh lain misalnya orang Batak yang terkenal dengan volume suara yang keras dan nada suara yang tinggi, sehingga terdapat stereotip bahwa karakternya pun sama, yaitu keras dan kasar. Padahal faktanya meskipun sebagian besar mereka bervolume keras, belum tentu orang Batak yang kita jumpai karakternya pun juga keras. Nah, sehingga kita juga tidak tepat jika kita ikut berperilaku sesuai dengan stereotip yang ada. Selanjutnya, bentuk yang kedua ada marginalisasi, yaitu proses pemutusan hubungan kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama, seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Marginalisasi orang selalu melibatkan kemampuan penduduk yang dominan untuk melaksanakan beberapa tingkat kontrol dan kekuasaan atas kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Kelompok atau individu yang marginal sering dikecualikan dari layanan, program, dan kebijakan. Atau kata lainnya, marginalisasi adalah situasi orang-orang yang terabaikan secara sosial,
atau terpisah dari kepentingan bersama para anggota yang secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Marginalisasi sendiri merupakan istilah yang digunakan orang-orang untuk menyebut suatu sikap yang membedakan satu kaum dengan kaum yang lain atas alasan tertentu. Dan pembedaan ini menyebabkan terjadinya suatu kemiskinan. Contoh dari marginalisasi dalam suatu ketidakadilan adalah adanya anggapan rendah suatu pekerjaan, sehingga orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan tertentu nantinya akan mendapatkan upah yang rendah karena anggapan kebanyakan orang sudah kurang baik terhadap pekerjaan tersebut. Contoh misalnya sering terjadi adalah pembantu rumah tangga yang kerap disebut sebagai suatu pekerjaan tingkat menengah ke bawah. Nah, adanya anggapan yang seperti itu maka akan membuat orang-orang dengan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga mendapatkan upah yang tidak begitu banyak atas semua kelelahan yang sudah dikeluarkannya untuk digunakan sebagai tenaga dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu dominasi, yaitu suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok tertentu di mana mereka bergantung pada hubungan sosial di mana beberapa orang atau kelompok lain memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Contohnya misalnya kapitalisme yang terjadi di Papua. Papua merupakan provinsi yang memiliki segudang sumber daya alam yang melimpah ruah. Namun tidak banyak anak negeri yang sanggup untuk mengolahnya dengan baik. Nah, apa jadinya? Lahan kita dikuasai investor asing yang berusaha mengeruk kekuasaan dan kekayaan alam Papua. Nama besar yang disandang PT Freeport tidak berpengaruh apapun terhadap negara Indonesia, bahkan kesejahteraan rakyat dan nasib buruh di Papua. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami pembelajaran hari ini. Bu Fauzia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap selalu jaga kesehatan di rumah.